sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 5 Agustus 2021 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo para pendengar dan pewarta Fresh Juice dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 5 Agustus 2021 merupakan pekan biasa ke-18. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya mencoba untuk melihat Injil hari ini dalam dua pengalaman besar dalam hidup orang beriman. Yang pertama adalah peristiwa tentang kesimpulan Petrus. Petrus berani mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tentunya itu bukanlah tindakan yang biasa-biasa. Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Petrus berani
menyatakannya dalam pribadi Yesus. Yang pasti tidak semua orang berani mengakui dan menyatakannya. Pengakuan para murid sebenarnya juga luar biasa. Yesus sebagai Elia, Yohanes yang sudah bangkit, Yeremia, dan tentu ini memiliki makna yang mendalam. Tetapi pengakuan Petrus adalah sebuah loncatan iman, kesimpulan yang sangat berani. Petrus berani menunjukkan inilah dia, Mesias yang dijanjikan Allah dan yang ditunggu manusia. Ada dalam pribadi Yesus dan bukan orang lain. Peristiwa yang kedua yaitu teguran Yesus. Teguran Yesus sangat keras kepada Petrus. Enyala iblis, menunjukkan betapa dekat pendapat Petrus dengan bujukan iblis yang dialami Yesus waktu berpuasa di padang gurun pada awal karyanya. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, punya iman yang besar merupakan karunia pencerahan yang luar biasa dari Tuhan. Dalam peristiwa rohani yang sangat mendalam, misalnya dalam sebuah retret, kebangunan rohani, ataupun peristiwa rohani yang lain, orang bisa mendapatkan karunia pencerahan iman yang luar biasa indah, atau mendalam, atau sangat menggerakkan hati. Hidup orang menjadi bergairah dan penuh semangat. Tetapi seringkali hal itu tidak berlangsung lama. Api iman yang berkobar-kobar itu perlahan mulai meredup, sampai akhirnya tinggal baranya saja yang masih menyala berkedip-kedip. Denyut kebiasaan lama kembali menguasai gaya hidup kita. Inspirasi itu tidak lagi membakar, tinggal kenangan yang sayup-sayup sampai di masa lalu. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, mengapa demikian? Mengapa tidak bertahan lama? Karena apa yang kita terima dari sebuah retret, kebangunan rohani, maupun pencerahan iman dalam suatu peristiwa rohani yang lainnya yang begitu luar biasa, ada dalam diri kita saat itu yang membakar, tetapi tidak didukung oleh keadaan di sekitar kita, di kehidupan sehari-hari yang terasa biasa-biasa saja. Karena kobaran semangat itu tidak dibenturkan oleh realita tuntunan iman yang keras dalam kehidupan. Kehidupan kita masih dalam pola yang lama, dalam zona kenyamanan kita. Mengikuti Yesus itu soal perubahan hidup yang total, yang membawa konsekuensi berat dan mahal di dalam hidup ini. Kita membawa semangat itu berjalan dalam gemburnya pasir kehidupan atau kelabunya gerimis hidup ini. Semua tertelan ulang dalam kebiasaan. Tidak ada tantangan yang kita dapat dalam kehidupan. Yesus menegur Petrus untuk mengkonfrontasikan Petrus dengan realita kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang membenturkan kita ke dalam realita kehidupan. Kita berkubang dalam zona nyaman hidup kita masing-masing. Mungkin jangan-jangan masa pandemi ini adalah cara Tuhan untuk mencungkil kita keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Seperti hardikan Yesus kepada Petrus,
dalam zona nyaman imannya akan Allah. Mari kita bersama-sama merenungkannya. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kali ini saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah doa yang tidak biasa yang saya temukan dalam sebuah tulisan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ganggulah kami Tuhan, jika kami terlalu puas diri. Jika mimpi-mimpi kami menjadi kenyataan karena kami bermimpi terlalu sedikit. Jika kami sampai dengan selamat karena kami berlayar terlalu dekat dengan pantai. Ganggulah kami Tuhan, jika karena kelimpahan milik kami kehilangan rasa haus akan air kehidupan. Jika karena jatuh cinta pada waktu kami berhenti memimpikan keabadian. Dan jika usaha untuk membangun dunia baru menyebabkan pandangan kami akan langit yang baru menjadi kabur. Doronglah kami Tuhan untuk lebih berani bertualang di lautan luas, di mana topan badai menunjukkan kemahakuasaan-Mu, di mana pada saat kami kehilangan pandangan akan pantai, membuat kami menemukan bintang-bintang. Kami berdoa dalam nama Dia yang mendorong mundur cakrawala harapan kami dan yang mengundang orang-orang berani untuk mengikuti Dia. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 5 Agustus 2021. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.